nggak punya modal apa-apa lah gitu ya, hanya modal Yesus dan kasih karena Yesus memang lebih daripada apa yang kita minta, kita doakan, kita pikir. Ini ada kesaksian dari report dari Stephen Zekaria. Dan dia orang Singapura. Ya, dia katakan begini. Saya lahir dari keluarga Kristen dan bertumbuh dengan pemikiran bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pemarah. Sejak muda saya sangat takut berbuat salah karena saya tidak mau Tuhan murka. Jadi saya mulai terus-menerus mengakui kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Akhirnya saya berkata kepada diri sendiri bahwa saya akan melakukan yang saya mau lebih dulu, lalu setelahnya saya datang ke Tuhan minta ampun. Cepat lambat saya semakin kacau, saya semakin kepahitan, terlibat berbagai macam dosa, merokok, minum, dan dosa-dosa lain. Hari lepas hari saya tahu hidup saya tenggelam dan saya hancur total. Saya tidak punya pekerjaan tetap dan sekaligus saya lapar. Sekalipun saya punya uang di kantong, saya lebih memilih membeli rokok daripada makanan. Saya merasa sangat tertuduh oleh karena tingkah laku saya dan memutuskan untuk menyerahkan hidup saya kepada setan. Saya berpikir bahwa ia dapat memberikan segala yang saya inginkan di dunia ini dengan gratis, cuma-cuma. Segera saya pada keadaan diserang. Pikiran saya mulai kacau. Suatu hari saya overdosis narkoba. Kaki saya mulai melintir dengan sendirinya dan jantung saya berdetak sangat lemah. Saya berpikir saya akan mati hari itu. Tetapi bagaimana caranya Yesus menyelamatkan saya? Saya nggak tahu bagaimana caranya maksudnya. Setahun kemudian saya sudah tidak tahan lagi. Saya ingin kembali kepada Yesus, tetapi saya tidak tahu caranya. Pada bulan Juni 2012 saya berjumpa dengan khotbah Pastor Pete. Dan itulah saat pertama kali saya belajar bahwa dalam Kristus saya adalah kebenaran Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Saya ambil dan pegang kebenaran ini sebagai perisai melawan semua kebiasaan buruk. Ketika saya merokok, saya mulai mengakui bahwa saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Rokok itu tidak punya kuasa atas saya sekarang. Semua kebiasaan buruk saya hilang dalam 2 minggu. Haleluya. Hari ini saya menang atas itu semua. Sekarang telah hampir 2 tahun dan pekerjaan Tuhan dalam hidup saya berlanjut membuat heran orang-orang sekitar saya dan saya sendiri ya. Tuhan bahkan membuka pintu bagi saya untuk mengkhotbahkan kabar baik di Sri Lanka. Saya berterima kasih dan memuji Tuhan Yesus Kristus untuk melepaskan dan menyelamatkan saya. Pastor Prince, saya juga bersyukur kepada Tuhan karena Anda telah menyingkapkan keindahan dan kasih Yesus Kristus kepada orang seperti saya. Stephen Zekaria, Singapura. Haleluya, kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, luar biasa ya bahwa hanya kita menerima, memeluk kasih karunia. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Ya, apapun keterikatan kebiasaan buruk, tiba-tiba 2 minggu lepas semua. Ya, saudara, memang itu suatu rahasia luar biasa. Ya, bahwa Pastor P juga bilang, apa sih rahasianya NCC gereja besar bla 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 dia bilang, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, gampang kan? Semua bisa kan? Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus gitu kan? Dalam Kristus. Amin. Ya. Oke. Mika, tolong ini. Ya, minggu lalu kita menyelesaikan bahwa Kristus Gembala, kita domba dan bukan karena Kristus Gembala saya kita ngaku tahu, bukan. Kristus selalu lihat manusia semua adalah domba-domba yang tidak bergembala, ya, yang letih, lesu, lemah, kurus, kering, cungkring, sakit, lemah, lelah, ya, dan dia selalu lihat dirinya adalah gembala, ya. Jadi kita nggak usah takut, ya. Sekalipun domba itu dongkol, bego, dan nggak tahu apa-apa, mau makan aja kalau nggak dibersihin sama gembalanya, makanannya misalnya ada racun, ada jamur yang beracun, dimakan pasti, ya. Tetapi gembala membersihkan semua, ya. Air yang membuat dia takut, yang membuat dia khawatir, yang membuat dia stres, karena kalau domba stres dikatakan dia hanya berdiri stres, nggak bisa apa-apa, makan nggak bisa, itu bergerak nggak bisa, ya. Itu kata tukang gembala. Saya juga bingung ya, sampai domba sampai begitu-gitunya gitu ya.
Tetapi itu kata yang punya peternakan. Oke. Dan kita tahu ya, kita nggak perlu merasa jadi wah direndahkan banget dong, masa saya butuh belas kasihan. Hei, waktu kita melihat gembala ya, dan kita domba yang gembala aja prihatin gitu ya. Ya domba, banyak yang sakit, banyak yang lemah, banyak yang lapar. Murid kasih makan ya, itu mereka harus dikasih makan. Ya, dan kita tahu ya gembala itu akan memberi makan kita, memberi kita kesehatan. Nah, pada hari ini sebelum saya mulai, itu review minggu lalu ya, kemarin bisa pas saudara ya, bisa pas. Dan saya mempersiapkan ini kan, mengapa kaki kita dicuci ya, dicuci oleh Yesus, dicuci oleh air. Nanti kita lihat ya. Tapi kemarin siaran itu anak saya ikut. Sebenarnya itu camp sekolah ya, diwajibin. Ya cuman kalau sudah kayak apa sih camp gitu, saya juga udah feeling ini kayak pria sejati nih atau wanita bijak nih. Ya kurang lebih gitu. Ya yang pernah ikut. Jadi kira-kiranya komitmen nggak, ya kan? Ambil perjanjian, ya kan? Amin. Mau ngasih papi, mau ngasih mami, ayo janji. Ya kurang lebih ya. Ya saya sih nggak mau mempersoalkan pelayanan itu. Cuma saya mau lihat begini. Saya bilang sama Sharon selalu ya, by the grace of God ya, karena kamu nggak bisa ya. Dan orang itu banyak orang itu lagi nangis ya, dibuatlah suasananya sampai air mata, sampai itu bisa aja jadi papi, aku mau kasih papi gitu ya kan. Ya kemarin jadi orang tua sudah datang, suruh cuci kaki anaknya ya, saya cuci kaki aja. Cuman Tuhan ingatkan ya bahwa yang mencuci kaki kita itu Yesus. Amin. Ya, amin. Nanti kita akan lihat. Ini saya baru pendahuluan aja. Saudara, kalau saudara merasa jengah tuh dia, masa sih Tuhan lu jadiin ini. Hei, Tuhan itu datang, Tuhan itu berkata ya, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya, terus kita jadiin gini, tuh kan firman Tuhan, jadi kamu tuh harus melayani. Hei, bukan. Ya, kita nggak bisa melayani kalau Tuhan itu nggak melayani kita. Kalau kita nggak mau terima supply dari Tuhan, amin. Ya, sudah mau amin. Ya, menerima supply dari Tuhan. Nanti kita lihat. Kita cuma saya kasih pendahuluan dulu. Ya, bahwa ayat-ayat yang kita akan baca itu backgroundnya itu Yohanes 13 ya, Yohanes 13. Dan backgroundnya itu adalah menjelang Paskah. Yesus menjelang ada perjamuan ya, perjamuan adalah Supper ya. Dan Yesus itu hari itu besoknya mau diserahkan. Jadi dia ngadakan perjamuan di loteng atas. Kita udah tahu ceritanya, jadi ada review sedikit gitu ya. Dan ada Maria yang mencuci kaki Yesus, itu Yohanes 12 ya. Dia bukan mencuci, dia mengulati dengan minyak. Ya, nanti kita akan lihat sebentar. Dan di titik itu Tuhan itu tahu banget ya bahwa dia itu Bapaknya itu menyerahkan segala sesuatu. Sama-sama katakan segala sesuatu di dalam tangan. Dia itu Allah yang Maha Kuasa, Alfa Omega, dari kekal-kekal. Tapi dia mencopot jubahnya, dia mencuci kaki murid-muridnya. Nanti kita lihat ya, saudara. Yohanes 13 ini para teolog tuh sepakat bahwa ini salah satu ayat yang perikop yang begitu berharga. Ya semua kita berharga ya. Cuman yang begitu spesial ya. Selama
bertahun-tahun, berabad-abad atau selama hidup orang Yahudi, dia susah untuk sense bahwa Allah itu kasih, ya, bahwa Allah itu mengasihi, ya. Sense-nya itu Allah itu murka, Allah itu adil, Allah itu maha kuasa, maha dahsyat, betul, ya. Tetapi waktu kita bilang Allah itu kasih, loh, ya. Nah, itu kita akan pelajari, ya. Kita akan lihat bagaimana kita tuh mengalami, bagaimana kita itu nggak miss, ya, di hal ini, ya. Kalau nggak cukup mungkin 2 minggu, jadi minggu ini dan seterusnya, minggu depan kita teruskan, ya. Jadi Yohanes 12 itu ini di dalam peristiwa yang sama, di dalam rumah perjamuan, ya, perjamuan akhir, ya. Yesus itu datang Maria untuk mengurapi dan melapnya dengan rambutnya, ya. Yesus itu kakinya bersih, karena itu dia bukan dicuci, dia diurapi dengan minyak dan rasul. Bapak itu lihat, Yesus itu dalam perjalanannya semua benar, semua kudus, ya. Tetapi kaki kita, saudara dan saya, ya, berjalan berdebu, ya. Itu dulu yang kita lihat, ya. Nah, backgroundnya juga. Kalau kita lihat di Lukas 22 kalau nggak salah, ya, di bagian terakhir, itu murid-murid merasa jadi lu dong, ya, gua udah minggu lalu kemarin nyuci, lu belum lo, ya, gua kan lebih besar dari lu, gua lebih tinggi dari lu, ya, lagi ributin soal lebih tinggi, gua lebih dari lu. Dia bilang, Tuhan, nanti saya ini posisinya di mana di surga, ya, lagi ributin itu. Ya, jadi orang Yahudi itu kalau jalan kaki, sepatunya kita tahu, ya, seperti ikat-ikat gitu, ya, pasti berdebu. Kalau mereka masuk, mereka makan, duduk, masuk rumah, ada pembasuh, ya, ada basuh untuk kaki, ya. Dan kebiasaan mereka itu mungkin ada kebiasaan saling nuangin, ya, di baskom, bawain gitu, ya. Mungkin cuci sendiri, ya, atau ada pelayan yang menyuci, ya, ada spesial pelayan yang tuan rumah yang untuk menyuci, atau saya nggak tahu, Tuhan Yesus membiasakan murid-murid bergantian, kan, nggak tahu, ya. Cuman di titik itu mereka sedang ribut soal siapa yang terbesar, siapa yang lebih tinggi daripada yang lain, ya. Nah, itu peristiwa backgroundnya, ya. Di titik itulah Tuhan Yesus berdiri, dia buka jubahnya, dia ambil air baskom, dia tuangin air, dia ikat dengan pinggangnya dengan kain lenan, dan dia mencuci kaki murid-muridnya dan menyekanya, ya. Saudara nanti akan lihat semua tindakan Yesus ini, ya. Dan benar-benar kita melihat ini urusannya apa, ya, urusannya apa, ya, karena Petrus bilang gini, Tuhan, nggak bisa, jangan, saya mesti cuci kaki, mungkin gitu, ya. Dia responsif bilang jangan. Nah, orang bilang gini, kalau saya nggak cuci kaki kamu nggak dapat bagian with me, bersama, ya. Bahasa Indonesia itu salah tuh, di dalam aku. Jadi seringkali seperti kemarin juga yang bicara di tempat Sharon, dia bilang kalau Petrus nggak mau tuh dicuci kaki, dia tuh nggak masuk surga, gitu. Saudara, itu seperti dia bilang, waduh, kita nggak masuk surga, gitu, ya, kalau nggak bersih, kalau nggak ini. Saudara dengar, ya, ini yang utama dulu, ya. Bahwa di dalam Yohanes 19 dikatakan waktu Tuhan ditombak itu keluar air dan darah, ya. Saudara, make sure, pastikan bahwa darah Yesus itu memandikan kita, menyucikan kita sempurna, amin, ya. Jadi sekali untuk selama-lamanya. Darah itu, darah anak domba Allah itu
yang tercurah buat kita sekali untuk selama-lamanya, untuk keselamatan kita. Amin. Ya, kita sekali anak tetap anak, kita sekali selamat tetap selamat. Kita tidak punya kebimbangan sedikit pun. Orang selamat, anak Allah, jalan di bumi. Kena debu nggak? Kena debu. Ya, ada orang ngomong gak enak, kita sekarang ada begini, kita ini. Oh sakit ya, kok begini ya? Kotor. Ya, Tuhan sediakan fasilitas air. Amin. Ya, nanti kita cek benar-benar ya apa itu air yang mencuci kaki itu. Ya, air itu adalah ya simpel aja. Air itu saya firman. Firman kasih karunia. Nah, nanti kita akan cek sama-sama. Ya, oke. Next ya. Jadi ini demonstrasi Allah adalah kasih. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Ya kita berhenti nanti di mana aja ya. Gak usah sampai habis. Nanti minggu depan kita terusin. Oke, kita baca ayat 1 sama-sama yuk. 3-4. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, ini saatnya. Yesus tahu, ya, Dia akan beralih dari dunia ini kembali ke Bapa. Ya, bukan ditulis bukan kembali ke surga, bukan kembali ke Bapa. Apa artinya surga tanpa Yesus? Apa artinya surga tanpa Bapa? Saudara, saya tahu, ya, kalau kita pulang, kita kembali, kita merem di bumi, melek di surga, ketemu Yesus. Amin. Surga nggak ada artinya tanpa Yesus. Ya, dan disinilah ya dia menyatakan bahwa Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Sampai sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kenapa? Kalau saudara baca di Yohanes 12 itu orang-orang Yahudi itu menolak Yesus. Ya, menolak Yesus sebagai Mesias, menolak Dia. Ya, dan karena itu Dia spesial kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Ya, bahwa Tuhan itu bilang I love you, ya, aku mengasihimu. Ya, seperti tadi Friska bilang, sampai yang di sana di Jerman aja bilang saya mencintaimu. Wah, hatinya berbunga-bunga ya, padahal belum kenal Yesus. Ini Bapak saudara. Ya, dan kita mau lihat Dia bukan hanya ngomong tapi Dia bertindak. Ya, dan Dia hanya bukan bertindak dalam peristiwa itu saja, ya, pada waktu itu saja, Dia akan menyatakan bahwa Dia setiap hari mencuci kaki saudara. Wah, ya, setiap hari. Ya, nanti kita juga dengar ada cuplikan khotbahnya Pastor Ben, ya, di tengah-tengah nanti. Ya, itu yang memang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi Allah dulu di Perjanjian Lama menyatakan diri, nggak susah gitu orang lihat mengasihinya. Kenapa? Karena orang itu akan mendengar, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, dengan segala jiwamu, dengan segala kekuatan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ayo bikin ya, bikin, lakukan. Yesus bilang ini, lakukan itu, maka kamu akan hidup. Ya. Jadi kalau waktu dibilang aku mengasihimu sampai kepada kesudahannya, till the end. Ya, mana ada di bawah kali ya. Mau buka ya? Alpha dan Omega sampai pada akhirnya. Ya, karena Dia Alpha dan Omega. Ya, sampai akhirnya sama. Sampai akhir waktu kita mungkin lagi gagal. Mungkin kita lagi kita Tuhan kok nggak ada. Nggak, Tuhan mengasihi kamu. Ya, nggak ada akhirnya. Ya, nggak ada akhirnya. Misalnya saya bilang sama istri, Tuhan, Li, saya mencintaimu sampai till the end. Artinya apa? Pokoknya nggak ada. Pokoknya waktu dia gagal, waktu dia apa, saya mencintaimu. Amin. Ya, itu artinya till the end. Artinya nggak ada. Sampai kalau lu bohongin gua benci lo sama lo. Misalnya bisa ada orang gitu kan, disaratin kan, ya, atau kalau lu maka
Ya, enggak. Tuhan nggak bilang gitu. Ya. Jadi nggak ada habisnya. Ya, saudara dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, saudara tahu bahwa Tuhan mencintai saudara, masih mencintai saudara, nggak kurang cintanya kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Ya. Mereka makan bersama, iblis mengisikan rencana kepada hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Ya, jadi ini perjamuan terakhir. Ya, iblis hanya makan debu. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana nanti iblis Yudas sekalipun murid, ya, dia dikasih, dia ikut makan juga, dia dicuci kaki juga, saudara. Ya, tapi duduk makan, duduk sama-sama, mendengar perkataan Yesus sama-sama, bahkan melayani dengan kuasa, ya. Yesus belum mati di kayu salib, ya. Dia murid-murid tetap murid-murid bukan orang yang belum bukan orang yang lahir baru. Bahkan Petrus juga berkhianat, ya, menyangkal, ya. Mereka dalam peristiwanya belum diselamatkan, ya, darahnya belum tercurah, ya. Tapi waktu darahnya sudah tercurah, mereka diselamatkan dengan punya hidup yang kekal, ya. Dan memang dari awal Tuhan sudah tahu, ya, 12 murid, 11 murid, yang satu iblis disebutnya, ya, di ayat yang lain. Dia udah tahu bahwa Yudas mengkhianati dia, udah tahu, ya. Dan Yudas gantung diri, ya. Kenapa? Gantung diri. Padahal dia nggak tahu bahwa Yesus digantung buat dia. Ya, Yesus tergantung di kayu salib buat dia. Ya, sebenarnya dia nggak perlu gantung diri. Ya, jadi itu masalah manusia, diri. Saya, kekuatan saya sendiri. Ya, nah itu masalahnya. Ya. Tapi saya nggak mau bahas itu, ya. Nah, ini berikutnya, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahkan ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Sama-sama kan, Yesus tahu. Sekali lagi, Yesus tahu. Jadi Yesus tahu nggak kuasa yang ada dari dirinya, posisinya, ya, kedudukannya, kemuliaannya, tahu kan? Ya, sudah lihat, ya. Saya bilang tadi pagi Martin, kalau saya tahu, saya orang yang paling berkuasa, saya raja di dalam negara yang paling berkuasa, saya tahu, ya, saya sadar, saya bukan lagi keracunan, lagi makan sesuatu yang lagi lupa ingatan nih orang, bukan, sadar, ya. Dan dia mau tanggalin jubahnya, mau turun dan mencuci kaki murid-muridnya, ya. Jadi dengan kesadaran penuh, ya, bahwa apa yang dia lakukan, ya, dan dia tahu dia Maha Kuasa, dan dia lakukan. Nah, maksudnya gini, saudara, ya. Seketika, otomatis ada sesuatu yang bilang, nggak bisa gitu. Dia Tuhan loh, ya, lo nggak boleh bilang gitu loh, ya kan? Atau orang bilang ini, aku datang untuk melayani, jangan ngomong gitu. Tapi kan Tuhan yang ngomong, susah, tapi tetap alot di dalam hatinya, ya. Biasanya orang seperti itu, ya, tetap ada masa sih, ya. Nah, makanya ini Yesus sendiri bilang, ya. Yesus tahu, ya, dia tahu bahwa the Father, Bapaknya, had put him in complete charge of everything, ya. Dia punya menyerahkan segala kuasa kepadanya, ya. Dan dia bukan datang dari selevel sama manusia, dia datang dari Bapa, ya, dan kembali kepada Bapa, kepada Tuhan, ya. Sudah, Tuhan Maha Kuasa, amin, ya. Nah, jadi sekarang waktu dia melakukan mencuci kaki murid-muridnya, mix sebentar nih, mana di sini? Ini keluarin ininya nih, catatannya, ya. Dia melakukan itu dengan kesadaran ada sesuatu yang
kesadaran penuh bahwa dia itu maha kuasa. Waktu dia merendahkan diri itu ada sesuatu yang dia mau kita belajar, ya. Kita mau kita kenal dia seperti apa, ya. Dia mau kita tahu dia lakukan itu untuk apa, ya. Jadi ada orang seperti kemarin anak saya mengajarkan, ya udah kan Tuhan yang perintah tuh, ayo sering-sering membasuh kaki, ya kita lakukan kayak gitu. Pak Sofyan bilang ya nggak ada poinnya dia misalnya menjudge orang yang melakukan itu, ya nggak ada urusan. Cuman seringkali nggak menangkap simbolik, artinya arti simbolik apa yang Tuhan mau katakan, ya. Betul-betul, ya nanti kita lihat Tuhan bukannya hanya sekedar basa-basi gitu, ya. Jadi sini lah, kayak kemarin sebenarnya agak basa-basi, ya udah nggak boleh, ya sebenarnya kakinya nggak kotor, pakai sepatu, ya kan? Ya simboliknya ya supaya apa? Supaya lihat tuh, papi aja mau cuciin kaki kamu Sharon, gitu ya. Mau, mami mau. Ya, saya bilang sama Sharon, jangan kata sekarang. Waktu kamu bayi, kamu aja papi yang bersihin. Ya, artinya, ya udahlah ya. Apa? Ya, cuman ya, untuk nangis-nangisan memang itu terharu, ya. Tapi bukan enggak seperti itu, ya. Saya pernah lihat soalnya orang biasanya gereja-gereja kumpul, misalnya zaman dulu sama-sama. Kenapa? Ya supaya satu bersatu, saling cuci kaki, ya kan? Udah bubar, ribut juga. Ya udah nanti datang tanpa cuci kaki lagi. Biasanya gitu. Ya kenapa? Karena ya diri gitu, ya. Diri itu nggak bisa. Ya kita udah tahu lah, kita lupa dan segala macam. Tapi kalau Tuhan nggak lupa. Cuman kita mesti tahu dong, ya bahwa kita tuh benar-benar terima yang kayak gitu. Terima nggak saudara dilayani oleh Raja sekarang? Ya, sebenarnya mestinya gampang banget ya terima, ya, amin. Gampang kan ya? Ya, gampang dulu. Dan itu jangan ada kita menolak, ya. Oke, kita lihat ini belas kasihan Tuhan apa aja, ya. Lalu bangunlah Yesus, ya. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sayap lenan mengikat pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air pada sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya, ya. By the way, kenapa ini banyak air lenan, ya? Air lenan kembali gift of righteousness, ya. Seperti kita Holy Communion, seperti kita terjaman kudus, kita selalu kembali diingatkan, ya, bahwa kebenaran kita itu, kita ini kebenaran Allah, ya, itu adalah pemberian, gift, amin, ya. Ini nggak boleh lupa, ya, karena kalau orang dicuci kaki atau kita cuci kaki, mau tidur kita cuci kaki, mau naik ke ranjang, kalau nggak dilap, kaki basah-basah, kita jalan di karpet gitu, ya, itu debunya lebih banyak nempel sebenarnya, ya. Makanya dilap, ya. Makanya saya suka marah juga. Ini kaki basah-basah keranjang gitu, ya. Ya, dilap pakai spray gitu, ya, seenaknya aja, ya. Dan kenapa kaki itu dicuci, ya kan? Karena sorenya udah mandi atau paginya udah mandi. Ya, saudara harus bayangkan kenyataan umum dulu. Jadi kalau kita udah mandi, kita udah bersih. Kita udah bersih oleh darah Yesus, amin. Ya, nggak ada urusan nih tentang keselamatan. Kita udah bersih oleh darah Yesus. Tapi kita mau berjalan dengan nggak banyak debu, udah kotor terus nih, nggak mau, ya. Jangan kata kita, Tuhan nggak mau, ya. By the way, ini seperti ini, saudara, ya. Tuhan tuh bicara air itu kayak ini ya, kayak pohon anggur, ya. Itu kan kalau kita udah pernah lihat, ya, kalau jatuh ke tanah berdebu,
ya, penuh debu, bisa berbuah nggak? Nggak bisa. Makanya diangkat, ya kita udah tahu ya, bukannya dipotong tapi diangkat, aero, dan dibersihkan. Ya, yang berbuah dikatakan dibersihkan. Ya, kalau saudara search aja di Google, dibersihkan gimana sih? Pakai air. Ya, mungkin ada debu-debu dari angin, ya, atau ada sedikit kumat kutu-kutu, atau pakai air. Ya, pakai air. Ya, jadi ada keselarasan yang luar biasa. Ya, Tuhan pengen kita tuh segar gitu lah. Ya, kalau kita tuh bersih, cuci kaki gitu ya, udah jalan seharian ya, udah lari-lari mungkin jogging terus pulang ya, baru pakai sepatu kotor gitu ya, pakai ini kaki bersih enak gitu tidur. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa ini penting sekali? Ya, karena mungkin kita berpikir kan nggak sama, terus mau apa lagi? Suruh ngapain? Nah, dari awal kita udah tahu, dong nggak suruh ngapain? Makan. Nah itu, makan apa? Kan makan firman. Amin. Ya, nanti kita akan lihat benar bahwa adalah firman grace. Ya, itu air yang murni. Ya, air yang murni itu air dari batu karang keluar, dari batu karang itu Yesus, itu adalah Kristus, ya. Dan Dia mau kita itu benar-benar hidup, benar-benar seger. Nah ini yang mungkin banyak gereja karena nggak tahu, jadi berkata sebaliknya. Ya orang Kristen sakit ya wajarlah. Orang Kristen silakan, wajarlah, Tuhan ada maksud Tuhan. Jadi gitu-gitu, ya. By the way, tadi kan saya bilang kalau sudah baca di Kejadian, memang iblis itu makannya debu tanah. Ya, maka terkutuklah kamu, ular, dengan perutmu kamu jalan, ya, dan debu tanah yang menjadi makananmu. Ya, kita nih punya banyak inputan dari mana-mana. Ya, memang nggak boleh nonton bioskop Pak, nggak boleh nonton film, nggak boleh nonton TV. Jangan, maksudnya boleh aja. Ya, bukan. Cuma kalau itu isinya, nah, saya udah bilang kan, isme atau filsafat yang dari pengajaran itu atau dari film itu yang dimakan sama kita. Nah itu debu tuh sebenarnya, ya. Debu. Cuman jangan takut sebenarnya kita nih orang Kristen. Kita tuh dikasih air, yaitu firman. Amin. Ya. Misalnya praktisnya waktu kita itu, gue pengen kayak tadi yang kita baca. Sambil ngerokok dia bilang, saya adalah kebenaran Tuhan dan Yesus. Sebenarnya itu firman kan, saya adalah kebenaran Tuhan dan Yesus. Itu membasuh dia, debu dia. Sampai dia kan nggak enak ya. Ya, atau kita lagi udah mau ini, coba ya Pastor Bri bilang gini, misalnya lagi mau salah atau berbuat udah keki gitu ya, coba paksakan ya dalam tanda petik, dengerin firman Tuhan, dengerin banyak Pastor Bri misalnya gitu ya, atau baca Alkitab. Itu sebenarnya sekali lagi ya, bukan sesuatu yang ini hukum Taurat baru nih di bawah Grace, bukan. Ya, kita tahu kita punya fasilitas itu. Amin. Ya, kita punya fasilitas air hidup yang terus mengalir, yang terus mengikuti kita. Siap nggak? Siap ya? Nah, kita lihat ya apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk itu. Jadi 7 hal yang Yesus lakukan. Yesus bangun, Yesus yang bangun. Ya, murid-murid masih bertengkar. Gue yang lebih gede dari lo, gue yang lebih melayani dari lo. Enggak, gue. Ya, Tuhan. Zebedeus, kita duduk sebelah kiri sebelah kanan boleh nggak? Boleh, ya kan? Mau nggak cawan? Nah, artinya semua datang dengan begitu, tiba-tiba inisiatif dari surga. Ya, Yesus yang datang. Ya, sementara murid-murid berebut posisi. Ya, tapi ini kita melihat memang Tuhan seringkali menunjukkan kontras ya. Even juga Yohanes 12, Yohanes 13 sebenarnya. Ya, kontras antara dia itu yang suci kudus, yang kakinya itu berjalannya itu nggak ada kotor-kotornya sedikit pun juga. Bapa melihat Yesus itu mulia, kudus,
ya tadi kita udah baca, ya diberikan segala sesuatu sehingga dia kakinya itu diurapi, ya dengan minyak damaskus murni, ya itu benar-benar perlambang, ya gambaran bahwa Bapa melihat kaki Yesus seperti itu, ya. Tetapi dia mengambil ekstrim posisi bahwa dia yang menanggalkan jubahnya, ya. Dia menanggalkan jubahnya, lepas kedudukannya, ya. Dia udah turun dari surga, ambil posisinya bukan turun dari surga jadi raja gitu kan. Kita udah tahu, ya. Dia ambil posisi yang rendah. Supaya apa? Supaya orang yang paling rendah pun dapat diangkat, ya. Supaya, dan semua ini tindakan Tuhan, ya. Dan kita udah belajar di tempat ini berulang-ulang, ya. Kita merelakan diri, nggak mau nggak terima, atau kita bilang ini, saya nggak perlu firman, kebanyakan, ya nggak apa-apa, ya. Cuman ada yang makan, ada yang kenyang, ada yang puas, ada yang seger, jangan iri sama dia, ya. Yesus mengambil kain lena. Yesus mengambil kain lena. Kain lena ini pertama itu adalah kain yang dipegang sama pelayan. Ya, buat apa? Buat ngelap kaki. Ya, buat nyekat. Ya, jadi itu diikat di pinggang. Ya. Yesus mengikat kain lena pada pinggangnya. Ya. Jadi dia udah memposisikan diri, tanggalkan jubah. Ya, kebetulan kalau di sini kita nggak pakai jas kan ya. Ya kadang-kadang saya pakai juga lah. Atau Pak ini pakai jaket kulit gitu ya. Pastor Josephine. Ya, kenapa? Karena dingin di sana. Kalau di sini jangan dingin Pak AC-nya. Ya kan, ntar nggak bisa dengerin khotbah tidur. Ya, tapi enggak. Ya, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Cuman maksudnya menanggalkan jubah itu ketahuan gitu ya, baju atau jubah. Oh dia jenderal, oh dia kopral, oh dia kapten tuh, ada apanya? Oh kolonel tuh ada ininya. Ya bunganya apa tuh ya? Jadi yang lebih tahu Pak Alex mungkin lebih tahu ya, pangkat-pangkat gitu ya Pak Alex ya. Nah itu ditanggalkan, ya. Apakah posisinya jadi bukan Allah lagi, bukan Tuhan lagi yang Maha Kuasa lagi, tetap, ya. Tetapi dia spesial, ya. Dia menuangkan air ke basi, dia tuangkan air ke tempat itu. Supaya lebih nyaman, supaya benar-benar dicuci. Ya, kalau kemarin saya cuci kakinya siaran cuma di bagian lap basah, nggak ada sih ininya. Ya karena ini hanya simbolik, ya oke lah, ya. Ini benar-benar, ya, membersihkan itu benar-benar. Dan arti simboliknya bukan arti sekedar betul, aku mengasihi kau, aku terus mengasihi kau sampai kesudahan, aku terus menerus setiap hari mengasihi kau. Dan aku terus-menerus setiap hari mau, seperti minggu lalu kita bilang, domba itu sehat, domba itu berjalan dengan nggak kutuan, nggak gatelan, nggak ya dekil, ya kan? Atau sesek juga sih, gua udah gres tapi sesek lo hidupnya lo, bukan? Ya, Tuhan itu inisiatif Tuhan semua. Amin. Ya, membasuh kaki setiap hari dan menyekanya dengan kain lena. Ya, luar biasa ya. Dan kita mau lihat apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes murid Yesus dibuang di Pulau Patmos karena direbus, digoreng nggak bisa mati, dibuang dalam tahanan Pulau Patmos dan dia lihat Yesus. Ya, dia lihat Yesus. Nah, dia lihat Yesus. Saya tulis bahasa Inggrisnya ya. Revelation Wahyu 1 ayat 12-13. Then saya menengok, melihat suara spoke with me, and having turned I saw 7 golden lampstands. Tampaklah kepadaku 7 kaki dia dari emas. Nah, sekarang dilihat surga nih, semuanya emas ya. Dan di tengah-tengahnya dari 7 lampstand ini kain kaki dia 7 dari emas ini, like a son of man, Yesus, ya. Clothed with a garment down to the feet and girded about the chest with a golden band. Ya, jadi di tengah-tengah kaki dia itu ada seseorang serupa anak manusia. Nah,
yang mengikat, ada gilded ya, diikat itu dengan golden band ya. Jadi seperti ini ya, yang dia lihat ya, ada 7 bintang di tangannya, mukanya seperti cahaya matahari, di tengah-tengah 7 kaki dia. Nah ini ya, saudara lihat ya, maksud saya gini, jadi kita bilang bahwa Tuhan melayani kita, mengasihi kita itu sampai kesudahannya, sampai selama-lamanya, atau sampai di titik dimana menurut saudara merasa yang paling rendah, dia tetap melayani kita, tetap memberikan kita air untuk mencuci kaki kita. Itu dia mengikat itu sebagai pelayan itu tetap. Cuma yang kali ini dari Mas, kenapa? Supaya bicara tentang kekekalan selama-lamanya. Amin. Ya, sudah lihat kan? Ini luar biasanya kasih Bapak pada anak, ya, kepada kita. Ya. Nah, kemarin waktu dicuciin kaki, saya nangis kan? Nangis juga sih, ya kan? Ya mungkin jika dia ada luka lah sama saya, ya kan, kesel sama papi, ya kan, papi masuk keras sama aku, gini, seperti gini-gini pak sama saya, ya kan, ada lah gitu ya kan. Nah, cuma tetap saya bilang ya kan, papi nggak mau komitmen apa-apa, by grace, ya, tetapi Bapakmu yang di surga mengasihimu, mencuci kakimu terus menerus, ya. Kamu saya bilang, kamu nanti maju biasanya gini, saya komitmen, saya pulang saya akan mengasihi papi mami saya. Ya enak sih dengarnya gitu ya. Cuman kalau saya, ya jadi namanya tuh gitu ya kan. Kenapa? Pasti suatu ketika ada kalanya, salahnya. Ya, mengkosonglah, ya kan. Makanya bolak-balik nanti kita akan lihat juga. Hai suami, kasihlah istrimu. Kita bilang, tuh kasihlah istrimu kalau nggak masuk surga lo. Kasihlah istrimu seperti aku mengasihi jemaat. Ya, as Christ, seperti Kristus. Karena kalau kita udah seperti Kristus, kita udah tahu. Oh ini dari supply-nya dari Tuhan. Tuhan walk in di dalam kita. Nah, kalau misalnya suami istri siapa? Christine, Dave, ya ada di sini. Ya, gimana caranya Dave sebagai suami atau sebagai papa pada anak bisa mengasihi? Ya, santai-santai jalan, pandai menerima, dipenuhi fuel tanknya, tangki kasihnya oleh kasih Bapa. Amin, amin deh. Ya, kalau nggak penuh, nggak ada isinya. Nanti akhirnya cuma janji tinggal janji. Bulan madu. Apa tuh? Janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, katanya gitu kan? Apa? Ya ada lagu yang seperti itu. Ya, berapa waktu kita ajarin juga, ya coba aja lihat, ya artis Hollywood, artis Bollywood, artis lokal, Bollywood ya, ya lagi pacaran, wah hebat bener gitu ya, berbunga-bunga. Waktu baru menikah, wah disorot sama TV, diwawancara, wah masih kelihatan indah, ya tiba-tiba kayak bercerai, ya ada yang udah 40 tahun, ada yang berapa tuh ya, ada beberapa artis sampai tua juga, cerai, bingung ya, kok bisa, ya karena itu manusia itu terbatas, ya karena itu kita jangan berpikirnya tulu dengar, nah kita penuhi hidup kita, tangki kayak bensin tuh ya, tangki kasih kita hanya dengan kasih Tuhan. Amin. Ya, nah ini tuh tersedia gitu, tersedia. Waktu saya ingat aja, Tuhan luar biasa. Engkau raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Tuhan semesta alam, sekaligus hamba yang melayani. Melayani siapa? Melayani saya. Dan bukan hanya melayani, gue masakin lo buat lo, gue masakin, bukan. Dia melayani sampai yang paling rendah, pelayan, mencuci kaki kita. Ya, ini rahasia ini luar biasa ya. Oke, saya seven lampstand, Tuhan di pusat, ya udah jelas ya tadi Tuhan di tengah-tengah kan. Ini saya mau kita dengar sebagian dari khotbahnya Pastor Din ya. Kedengeran suaranya, sorry mik ulang nih. Betul.
Jadi dia divine servant ya. Dia serve, dia melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dan pelayanan dia kekal. Ya, itu yang saya mau bilang. Secakap ada apa saudara bisa menerima Yesus melayani kita, seindah itu, secakap itu saudara dia. Itu memang paradoks sekali ya. Ya, tetapi udah nih. This is a message from the Holy of Holies, people. In other words, it is a message of message. It is instruction of instruction. The most important thing God wants you to know is this. Everything you do is to bring glory to the center chef, the Lord Jesus Christ. Your light, whatever blessing God gives you, the light, the revelation is to bring light to the center chef, the Lord Jesus Christ. Can I say amen? You know, your marriage is to bring glory to the Lord Jesus Christ. It's not just to satisfy each other's needs, because that becomes a very small world and you be frustrated with each other, because there's no way, even how much love you have, without a higher purpose, that marriage becomes natural. Amen. Your career, if you're not building your career on Christ, focus on the glory of Christ, I'm telling you, it becomes empty. You wake up with a feeling of futility in everything, frustrated. Don't spend your best years pursuing small ambitions, people. You were created for greater things. So God wants your light to bring light to the center shaft, the Lord Jesus Christ. Now, sit back and watch this video and notice especially how the lights, all the 6 branches bring light to the center shaft. Watch. As we look at the golden menorah, okay, the light, can you see the wick dip into the oil? And they're all pointing to the center. The one on the right points to the center, the one on the left points center. Okay? Praise the Lord. Every church, every ministry, the true test, the genuine test of any ministry is whether it brings glory, honor to the Lord Jesus Christ. In fact, there are 7 churches mentioned in the book of Revelation. We have people asking questions about the 7 churches in the book of Revelation. Well, there are many things for us to talk about. Alright, whatever we know about the 7 churches, it can be interpreted as a 7 historical age of the church history. Alright, there are 7 churches down through church history. As such, 7 being number symbolic. Of course, there are more churches, local churches, but symbolic number. Or it can also refer to the local churches during the time the book of Revelation was written. Both are right. But more importantly, alright, it is knowing what the lampstand is there for. Watch this, in Revelation 1, John had a revelation. Would you like to go to heaven and have a revelation? And see heaven? See what John saw, John the beloved. What did he see in heaven? Then I turned to see the voice, John talking, that spoke with me. And having turned, I saw 7 golden lampstands. And in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet, and girded about the chest with golden band. The 7 lampstands, he saw 7 lampstands, which later on the Lord himself said, the 7 lampstands are the 7 churches. Amen. And what do you find in the center, in the midst of the 7 lampstands? Here is not the 7 branch, right, menorah, but it's actually each branch is a lampstand by itself. And yet, in the center you find the Lord Jesus Christ, the Son of Man. Whatever you might not understand about the 7 churches, pastors and leaders, listen carefully. Any correction that the Lord gives to the correction was actually to 5 churches, but he spoke to 7 churches. 2 were not corrected for anything, were not rebuked for anything. One of them is Philadelphia, the other one is Smyrna, and there's a reason for that. Whatever correction, whatever praise, it's got to do with Jesus being in the center. When a church forgets that, when a ministry forgets that, and it's all about me, I, my, it's about us only, alright? And Jesus is used as a buzzword or a password, alright, or a byword, then Christ is no more in the center. Isn't it interesting that the last church mentioned in the book of Revelation, the church of Laodicea, the 7th church, you find Jesus saying, "Behold, I stand at the door and knock." We use that verse for salvation, but actually that verse is written to a church. Jesus is outside the church knocking at the door, inviting them to open the door. He has the power to kick it down, but he invites them to open the door.
Can you believe it that the seventh church, and it speaks about day and age in Christendom, the church has forgotten the Lord Jesus Christ. He becomes just an example. He becomes just as a person that made the way for us. But no, friends, Christ is the first and the last. He's the beginning and the end. His last titles in the last chapter of the book of Revelation, the last book of the Bible, he says, I am Alpha and I am Omega. What is Alpha and Omega? The first letter of the Greek alphabet and the last letter, like A and Z. Then he says, I am the first and the last. Then he says, the beginning and the end. So Alpha and Omega refers to his word. He has the first word, he has the last word. Amen. Your doctor doesn't. Wonderful as they are. The lawyer doesn't. No man has the last word. He has the last word in your life. The first word and the last word. Then he says, I am the first and the last. Alpha and Omega refers to his word. First and last refers to his person. Then he says the beginning and the end. Beginning and the end refers to work. You do the beginning of the work. You end the work. Refers to what he does. So in everything, he has the first place. And he has the last place. Are you listening, people? Or else life becomes boring. Life becomes whatever you do, you have to do everything to the glory of God. For the name of Jesus. Amen. Go back to Numbers 8. God says, so when you light the lamp, the 7 lamps shall give light over against the candlestick. Now, I'm going to show you the New King James Version. It says here, when you arrange the lamps, the 7 lamps shall give light in front of the lampstand. Same idea. But I don't like the New King James because the word arrange is misleading. It is not the word arrange. Literally in Hebrew, it is the word light. When you light, but I like the second part, it says in front of the lampstand. It's clearer. Are you with me? Your life, your ministry, pastors, leaders, your church, your local church, everything that we do is to point and bring glory to the Lord Jesus Christ. Amin. Amin, saudara. Ya, Yesus pusat. Ya, bahkan bertobat aja dia berpaling kepada Yesus ya tuh. Repentance, sesufah. Ya, bahasa aslinya. Turning back to grace. Nih, huruf grace ya. Berpaling kepada grace Yesus. Ya, saudara. Yesus sebagai pusat itu, ya tadi nggak semua menghadap ke pusat Yesus. Karena Yesus yang kerjain semua, saudara. Nah ini ajaibnya, ya. Jadi jangan berpikir tuh semuanya harus kerjain buat Yesus dalam konteks bukan Yesus yang kerjain. Yang kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Ya hanya Yesus bisa mengasihi kita. Semua menghadap nih gereja, semua menghadap kepada Yesus di sana. Ya. Nah, kalau kita nggak ngerti, ya kayak gini, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Dan Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Ya, Yesus padanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Saudara lihat ya, akan mengerti kelak. Jadi ini artinya simbolik. Ya, sekalipun benar-benar kakinya bersih. Ya, cuman ada arti yang everlasting, ada yang kekal. Ya, karena apa? Karena ada arti, kamu akan mengerti, ya, bahwa ketika kita saya ya, nyampaikan Injil, kabar baik, grace, ya, saya harus makan. Saya udah makan, ya, tinggal dibagikan, otomatis keluar. Ya, Martin sering ketemu, dia udah Pak, saya kemarin dengan gini, bisa gitu. Kenapa? Karena dia udah makan, ya. Lu ngajarin gue gini atau khotbah gini nggak capetin? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan, ya. Nah, itu nanti saudara akan lihat nih di sini kan. Kata Petrusnya, kau tidak membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ya, dia nolak. Kenapa? Karena dia bilang nggak bisa dong. Ya, ini apa? Respon umum. Ya, semua respon umum kalau Tuhan hadir, Tuhan datang tuh ya,
wah jauhlah padaku, aku orang berdosa. Itu umum. Ya, Petrus juga awalnya begitu. Dia nggak pernah ngerti bahwa Yesus itu datang dari surga. Belum. Ya, dan bahkan mau terus sampai level yang dia bilang, hampir cuci kaki gua. Ya, itu terlalu terang buat dia, terlalu menyilaukan buat dia. Ya, kita nih diajarkan sampai kepada Bapak, ku panggil engkau ya Bapak. Bapak itu terlalu intim, terlalu dekat ya Bapak sama anak, ya kan? Hei, Tuhan lo dia loh, Tuhan lo. Bapak dekat, nggak, dia kekasih saya. Dia mempelai saya, dia sahabat saya. Ya, nah itu udah level tertentu sampai dia melayani saya. Nah itu ya, dia dapat bagian dalam aku. Nah ini saya ya, ini nggak persis begitu ya. If I do not wash you, you have not no part with me. With, ya nanti kita lihat with me. Ya, kalau semua kalau gitu Tuhan jangan hanya kakiku saja, sekalian juga tangan dan kepalaku, ekstrim ya. Ya kalau gitu jangan kaki dong, mandi. Nah Tuhan ngajarin sesuatu ya. Kata Yesus padanya, barang siapa telah mandi, tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah tahu, karena ia sudah bersih seluruhnya. Dia juga, kamu juga sudah bersih, hanya tidak semua. Ini bicara refer lagi kepada Yudas ya. Ada Yudas ya, yang dia nggak mau mandi, ya. Tapi Tuhan bilang, oleh darah kamu bersih, ya. Rela nggak dicuci? Manusia namanya Yesus, nama Tuhan. Ya, ini ajaib, ya. Jadi senang dilayani oleh kasih Tuhan. Ya saudara, percayalah kalau saudara dan saya pengen hidup segar, bersih, ya, hidup bahagia di bumi, itu concern Tuhan, ya. Itu concern kita juga. Tapi kan saya sering salah, Pak. Saya sering marah-marah. Tuhan bersihin terus, ya. Kalau saya marah-marah, Tuhan, I am righteousness of God. Dengar lagi baca firman, dengerin lagi, saya tetap anak Allah, ya kan? Artinya apa? Saya mempersilahkan diri saya dicuci lagi dengan ini. Ya, itu ajaibnya firman. Saudara datang lagi ke sini, ya, dengar lagi. Saya datang ke sini supaya apa? Supaya besok kotor-kotoran lagi bisa dicuci. Enggak. Saya semua udah tahu. Ya, dosa itu nggak enak, dosa itu jahat, dosa itu merusak, dosa itu segala macam lah, buruk, busuk, ya, nggak enak, ya, dan nggak dibutuhkan komitmen saya. Dibutuhkan, saya mau makan lagi firman Tuhan. Saya mau dibersihkan lagi oleh firman Tuhan. Ya, itu keajaibannya ya. Jadi dengan with, ya, ini saya lihat di kamusnya, often used in composition, gabungan ya, with dengan, ya, bersama. If substantially, yang pada pokoknya the same relation of participation, hubungan partisipasi bersama, or proximity, kedekatan, ya, bersama. Ya, saya ingat Tuhan bilang, learn the unforced rhythm of grace. Ya, kita jalan sama-sama Tuhan. Kita mau, karena Tuhan itu firman, Dia akan ngomong. Kita berjalan ngomong. Itu, kalau gitu benar. Ya, kita kalau dibilang nggak makan, lapar. Ya, kita udah sering dengar kan? Itu firman itulah yang membersihkan kita. Firman itu yang membuat kita hidupnya segar terus. Firman itulah yang membuat kita muda. Firman itu yang membuat kita sakit kan, jadi sakit. Nggak dibuat, nggak kotor. Firman itu, dan itu semua tersedia buat saudara saya. Amin. Ya. Jadi kita sudah dicuci, mandi, dicuci oleh darah. Makanya tadi dikatakan kamu udah bersih semua. Ya. Tetapi kamu harus dicuci kakinya. Oleh Yesus, darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Kaki dicuci oleh air firman, ya. Dan firman Tuhan tadi bilang ini, a person who bath all over does not need to wash except for the feet. Ya, tadi kalau orang udah mandi, nggak perlu lagi dimandiin, karena Petrus bilang mandiin semua dong.
kalau gitu, supaya aku nih benar-benar lebih hebat dari mereka. Tetap nggak ngerti, ya. Tapi kita mengerti di sini, saudara, sekali untuk selama-lamanya oleh darah Yesus, saudara dan saya sudah ditebus, amin. Ya, sudah selamat kekal selama-lamanya. I never leave you, I never forsake you. Aku tidak akan meninggalkan kau, aku tidak akan melupakan kau, aku tidak akan menolak kau. Sekali untuk selama-lamanya. Saudara dengar firman itu tuh kayak air yang menjernihkan kita. Ya, dan lebih lagi, ya, kaki kita. Ya, karena itu sekarang kita ngerti, oh, air, darah selesai, air. Dalam perjalanan kita masih di bumi, ya. Efesus 5 ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, ini juga nggak begitu jelas. Tapi bahasa Inggrisnya bilang ini, he might sanctify and cleanse it with the washing water of by the word. Ya, jadi washing water by the word. Jadi mau bilang bahwa air itu firman grace. Ya, kenapa kasih karunia? Karena minyak kebudayaan mungkin minggu depan aja. Nanti kita lihat ya, karena murid-murid itu mendapat bagian dalam aku. Kamu harus lakukan yang wajib melakukannya ya. Nanti gini-gini. Oh, kata wajib jadi masalah nih. Ya gini-gini. Tapi kalau kita lihat minggu depan lah ya, kita lihat apa maksud Tuhan. Ya. Oh, ternyata benar. Waktu kita bersih, pasti kita dibersihkan oleh firman. Waktu kita dengar firman, kita makan firman, pasti kita keluar firman. Kita ketemu teman kita, saudara kita, istri kita, anak-anak kita, keluar firman. Ya, dan itu ternyata Tuhan yang membersihkan kaki dia lewat kita. Kita menyukai orang sakit, keluar firman. Air. Makanya di dalam hatimu akan muncul air kehidupan kalau kita minum dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, sudah lihat ya. Jadi semua ini Tuhan yang sediakan semua buat kita. Ya, dan kita bilang Tuhan, saya mau. Ya, saya mau dibersihkan oleh firman Tuhan. Kenapa, saudara ya? Nah, ini Efesus 5 ayat sebelumnya. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, jadi sebagaimana Christ, ya, mengasihi jemaat, mengasihi murid-muridnya, ya, menyerahkan diri baginya. Jadi Tuhan itu udah benar-benar nih sebagai gembala domba tuh benar-benar jagain dombanya benar-benar bersih, benar-benar sehat, benar-benar, ya, seger benar-benar, ya. Jadi masalahnya begitu apa ya, domba itu harus dengar. Oh, sampai segitu ya. Domba itu nggak perlu takut dengan firman. Domba itu nggak perlu takut. Kenapa? Karena firman yang kita dengar adalah firman air yang jernih, yang bersih, yang membersihkan hidup kita dari debu. Ya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman tadi, ya, bahwa membersihkannya air yang adalah firman, water of the word, ya, supaya dengan demikian yang menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Sudah kita udah tahu, ya, bahwa dengan firman, nah, ini saya kasih lihat tadi ya. Itu membersihkan kita dari debu, kita segar, ya. Ya, lihatnya bahasa Inggrisnya, and he might present it to himself, mempresent, menyatakan di hadapan dirinya sendiri, ya, a glorious church, jemaat yang mulia, yang bagus, yang indah, ya. Lihat, dia ngerti semua loh. Kalau kita saya akan datang ke rumah Martin. Oh iya nanti. Tapi kalau saya sendiri, itu artinya udah pasti, lebih pasti. He himself. Ya. Nah, untuk tidak apa? Untuk not having spot, wrinkle, or any such thing, ya. Spot, cacat atau noda atau wrinkle, kerut, any such thing. Saudara serius Tuhan ternyata. Saudara, kita punya spot ini, saya kayaknya, ini spot ini apa nih namanya?
Kalau orang jahat kan toncokan apa gitu ya, atau kita udah tua, berlimpahnya banyak gitu ya, terus belum lagi kerut, ya kan di sini. Kenapa? Kenapa gitu? Tuhan nggak bilang begitu. Ya tapi Pak itu akhir rohani. Enggak, Tuhan bilang semua, sampai semua dibersihkan semua. Ya. Dan atau sejenis itu, tapi holy dipisahkan without blemish, ya. Jadi gereja jemaat mulia dan cemerlang, segar, ya, segar. Kalau apa? Kalau kita rela duduk, rela, ya bukan di sini saja, gitu ya. Mau dicuci oleh air, ya. Saudara baca sendiri, saudara lihat sendiri. Pak, saya nggak senang dengar, saya dengar baca. Saya dengar senang dengar dan senang baca. Dengar. Ya, tersedia semua. Ya, sampai hari ini saya lihat Pastor Ben selalu bilang, ya pokoknya dia taruh Alkitab di mana-mana, di toilet apalagi, karena itu waktu teduh yang paling enak, karena nggak ada yang ganggu. Di toilet lagi buang air gitu, saudara. Salah nggak salah. Sambil nonton TV kita bisa gini, kadang-kadang iklan. Daripada cepat ya, baca aja Alkitab, kita baca sesuatu. Ya, saya nggak mengajarkan baca Alkitab harus dalam situasi di tengah-tengah gitu, enggak. Ya, kadang-kadang lagi dengerin di mobil, khotbah Pastor Fritz, saya berhenti dulu, saya catat dulu, gitu ya. Kenapa? Itu ternyata itulah firman yang tersedia buat kita. Ya kan? Tapi Pak, saya nggak punya firman ini, karena ini lain. Tuhan namanya nggak kehabisan cara. Tuhan yang janji, dia yang membersihkan kita, amin. Ya, cuman kita tahu, ya, bahwa kita itu senang, kita itu gembira, kita itu tahu bahwa Tuhan mau bersihkan kita, ya. Tuhan mau wajah kita segar dan muda, tidak ada kerut. Ya, kadang-kadang kan nggak sengaja kita lagi kerja, lagi konsentrasi. Makanya dia bilang, kamu nanti kalau khotbah, udah mukanya udah berkerut tuh lagi mikir tuh, misalnya gitu kan, lupa atau apa gitu kan, ada kan kayak gitu-gitu kan, ya kan? Tapi semakin kali, semakin hari, semakin ini saya kan, ya ini sih kata Pak Ciu ya, bukan negara Pak Ciu ya, kamu itu masuk ke aja gitu. Pak Ciu juga, maksudnya gini, nggak usah mengada-ada gitu ya. Wah, karena saya mau khotbah, saya mesti tampilan ya pakai topeng dikit, ya kan? Ya, begitu juga apa adanya aja, benar nggak? Tapi dengan apa adanya kita lihat, berubah, ya berubah, ya. Saya sering berupaya ya berubah juga, berubah positif semua terus baik. Kenapa? Karena kita rela dibersihkan. Kita rela itu air jernih itu membasuh kita, ya. Tidak ada keburukan apapun, tuh ya. Without blemish, tidak ada keburukan apapun. Saudara rela nggak hidupnya nggak ada keburukan apapun? Hah? Saya mana tahu ada yang nggak rela? Nggak. Gue nggak rela Pak. Kalau saya emosi saya dihilangin, saya nggak rela. Maksudnya emosi mana-mana gitu ya. Dikit aja teng gitu. Nggak rela. Saya mah itu mah udah gue. Lu jangan rubah-rubah gue. Gue udah begitu dari dulu. Ya jadi begitu memang begitu, ya kan? Coba saya pikir ngapain nggak rela hal-hal yang buruk yang Tuhan mau bersihkan, rela, amin, ya, saya rela, ya kan? Wah dulu misalnya saya paling sinis gitu atau paling cepat tuh kalau lihat kejelekan orang, ya kan? Kita juga tahu, orang lain juga tahu, hati-hati sama dia, jangan deket-deket, ya kan? Misalnya, tapi kita rela. Ya waktu kita dengerin firman, nggak mungkin firman nggak bilang, awas lo ya, lu jangan begini, jangan, bukan. Kita dengar apa? Tuhan mengasihi kamu, Tuhan menerima kamu apa adanya, Tuhan menerima kamu sekalipun kamu jelek. Kamu adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Ya tiba-tiba ya kayak gitu, iya nggak ada lagi, ya. Ya, kenapa? Karena janji Tuhan, kudus, dipisahkan tuh ya, nggak ada keburukan apapun. Without blemish, nggak ada keburukan apapun, ya. Jadi effortless saya juga dengan saya mah yakin kalau saudara rela aja dengar firman, makan
pakanin Yesus, taruh Yesus di center, dengerin, ada yang pakai yang lebih banyak kan, ada yang kurang, ada yang gini, nggak usah bodoh, pokoknya terima aja kata Pak Yaya. Ya benar Pak Yaya? Saudara nggak usah jauh-jauh, pasti jadi baik. Itu janji Tuhan, amin. Ya enggak? Benar-benar baik loh, bukan setengah baik, benar-benar. Benar. Ya, kalau misalnya itu, kalau saya nggak mau gimana? Kalau saya belum coba gimana? Kita nggak menghakimi, nggak ada menghakimi siapapun, nggak ada ya. Jadi jangan ada yang tersinggung atau apa, nggak ada urusan. Ya, cuman saya cuma mau bilang ada air yang keluar dari tubuh Tuhan yang membersihkan. Ya, saudara jadi cemerlang, jadi segar, jadi sehat, jadi sehat pokoknya deh. Ya, saudara nggak usah bilang gini. Ya, saya kurang sehat Pak, tapi saya sebenarnya ada gula darah nih. Misalnya nggak ada kayak gitu, nggak ada, benar-benar nggak ada. Ya, kemana ya? Nggak tahu. Udah beres sama Tuhan. Sampai kayak gitu, saudara. Ya, yakin ya. Yakin seperti itu. Atau dulu pikirannya negatif terus, misalnya di jiwa. Terus saya sering sedih Pak, sering khawatir, sering gini. Tiba-tiba nggak ada aja begitu. Ya, dan benar-benar baik. Ya, tanpa celah. Ya, tidak bisa mencela orang. Aneh juga. Ya, biasa kan, ya sih dia kaya sih, cuman ada celahnya lah gitu. Cuman ada. Ya, jadi kalau orang mau celah paling sirik aja maksudnya. Ya, tidak ada celah tubuh jiwa dan roh. Amin. Amin. Ya, hanya apa? Hanya rela. Duduk, Tuhan saya mau. Terima kasih. Dibersihkan ya sama firman. Ya, firman grace. Firman kasih karunia. Kenapa firman kasih karunia? Ya, karena dibilang Tuhan mengasihi kita tanpa syarat kan? Mau nggak terima kasih Tuhan? Mau Tuhan, mau. Ya kan? Mau nggak? Ya tadi, adalah kakinya dipegang, cuci. Ya, kalau cuman seremonial, betul sudah itu aja nangis ya kan. Dulu pernah juga ya kan, misalnya gembala kita atau orang tua kita juga sedih kan saya. Kok dia mau ya sampai merendahkan diri, kok dia mau ya, biasanya dia misalnya bayangin nggak saudara bos saudara atau apa atasannya mau cuci kaki ya kan, ada kan kadang-kadang kita lihat di berita, wah paus menyuci kaki. Siapa tuh dulu tuh yang mau dia tembak dia di penjara, kunjungi. Salah nggak ya? Nggak salah tindakannya, cuman nggak ada apa-apa kalau manusia gitu aja. Manusia banyak kan cuma seremonial aja, ya. Tetapi Yesus ini benar-benar, dan dia mau benar-benar menampilkan segala itu, dan saya itu tidak bercacat, tidak berkeruh, tidak bernoda. Saudara bersuka cita, amin, amin. Ya, mau saudara, benar mau. Ya, itu yang membuat sekali lagi ini bukan gereja motivasi ya, karena mungkin masih baca kita benar. Ya, kita tahu, wah itu tersedia terus bagi kita, dan kita mau, kita mau. Nah, haleluya. Ya, sampai sini dulu. Mari kita juga main musik ada. Sudah pulang ya.